Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri memejamkan mata, mengepalkan tinjunya, dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan kembali jimat dan meletakkannya kembali di lehernya. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan putrinya, putri kecil. Bahkan jika orang yang mengirim putri kecil untuk melakukan ini memiliki motif tersembunyi, dia masih ingin menyimpan jimat itu bersamanya. Setelah memakai jimat, Putri berkata, "Tolong terus antar aku ke Putri Lily Studio Desain. Jika Rendech ingin mengawasinya, biarkan saja. Dia ingin melihat apa yang bisa dia dapatkan dari seorang wanita yang kehilangan ingatannya." Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan studio Lily. Mobil berhenti dengan mantap. Putri tidak turun dari mobil. Dia mendongak dari kaca spion dan diam-diam mengamati wajah pengemudi. Dia ingin bertanya siapa pengemudinya. Dia ingin tahu mengapa dia tahu bahwa Randy telah menaruh bak di jimatnya. Mengapa dia memberitahunya? Seolah dia tahu Putri memiliki pertanyaan-pertanyaan ini. Pengemudi itu menyerahkan sebuah catatan dan berkata, "Hati-hati, turun dari mobil." Putri turun dari mobil, membuka catatan itu, dan membaca dua kalimat yang tertulis di atasnya, "Tidak masalah siapa saya atau mengapa saya memberitahu Anda. Yang terpenting adalah Anda harus waspada terhadap orang-orang di sekitar Anda." Dua kalimat sederhana itu hanya membuang-buang waktu. Mereka tidak memberitahu Putri apa yang ingin dia ketahui. Ketika Putri berbalik, tidak ada tanda-tanda mobil sama sekali. Hampir seolah-olah itu hanya halusinasinya. Putri mengubah ekspresi wajahnya dan mencoba membuat dirinya terlihat lebih baik. Kemudian dia melangkah menuju studio Lily. Lily sedang mendiskusikan beberapa masalah dengan seorang desainer, jadi Putri hanya mendengarkan dan tidak mengganggunya. Hanya setelah Lily selesai dengan pekerjaannya, dia berbalik dan melihatnya. "Putri, sudah berapa lama kamu di sini? Kenapa kamu tidak meneleponku? Aku baru saja tiba," kata Putri dengan senyum sederhana. Lily memeluk Putri dengan hangat dan berkata, "Sekarang waktunya makan malam. Aku akan mentraktirmu makan malam." Putri mengangguk. Tentu, Lily mengajak Putri ke restoran terdekat yang dulu sering mereka kunjungi. Dalam 3 tahun, restoran telah diperbarui. Anggota staf terus berubah juga. Setelah meminta pendapat Putri, Lily memesan beberapa hidangan yang sebelumnya disukai Putri, dan mereka mengobrol. "Putri, bagaimana kabarmu dengan Randy?" Putri mengangguk. "Kita baik. Jika dia tidak menemukan sesuatu secara tidak sengaja hari ini, semuanya memang sangat bagus." Mereka tidur di ranjang yang sama dengan Putri kecil setiap malam. Setiap pagi ketika dia membuka matanya, dia akan melihat Randy duduk di dekat jendela dan membaca koran. Mereka tampak seperti pasangan biasa. Lily berkata dengan lega, "Putri, aku juga senang kamu bisa rukun satu sama lain." Putri tersenyum, "Aku tidak ingat apa-apa tentang masa lalu. Kita tidak bisa bergaul satu sama lain seperti sebelumnya. Sayang sekali bagiku." Putri datang ke Lily hari ini karena dia ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu, jadi ketika mereka berbicara, dia perlahan-lahan mengarahkan topik itu ke ingatannya. Lily menambahkan, "Putri, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Bahkan di antara kita berdua sekarang, meskipun kita duduk bersama dan mengobrol, aku bisa merasakan bahwa kamu belum benar-benar terbuka, dan aku juga berhati-hati di sekitarmu." Lily selalu berterus terang dan mengatakan apapun yang dia pikirkan. Terutama di depan Putri, dia tidak perlu menyembunyikan apa yang dia pikirkan.
Dia berhati-hati di sekitar Putri karena dia takut dia akan memicu Putri dengan mengatakan sesuatu yang salah, dan dia takut Putri akan ketakutan. Putri mengerutkan bibirnya dan terkekeh. "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah sahabatmu? Kamu hanya bisa mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak harus berhati-hati, mungkin itu akan membantu ingatanku." "Kau benar," Lily mengangguk. "Jika kau ingin tahu sesuatu, tanyakan saja padaku. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menceritakan semuanya kepadamu." "Aku tidak tahu apa yang perlu diketahui," Putri tersenyum meminta maaf. "Jika kamu tidak membenciku, tolong beritahu aku apa yang terjadi di masa laluku. Katakan padaku sebanyak yang kamu bisa." "Bagaimana aku bisa membencimu?" Lily memutar matanya ke arah Putri dengan ketidakpuasan. "Bahkan jika aku membenci suamiku, aku tidak akan membencimu." Setiap kali Lily mengatakan sesuatu, Putri mengamati matanya. Setiap kali dia berbicara, dia akan melakukan kontak mata dengan Putri, dan dia sepertinya tidak berbohong. Lily berbicara tentang masa lalu dengan seksama. Dia tahu persis di mana rumahnya, di mana dia tinggal, di mana dia berada di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Semuanya dijelaskan dengan sangat jelas, dan Putri mengingatnya. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Citra, yang digambarkan Lily sebagai orang yang penuh kebencian namun juga menyedihkan. Jika kenangan indah tidak dapat membuatnya mendapatkan kembali ingatannya, apakah Citra akan menjadi kunci terobosan? Putri memiliki pemikiran itu tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dia menyelesaikan makan dengan Lily dengan senang hati. Sementara itu, di tengah makan, Randy menelepon untuk menanyakan di mana dia berada. Dia tahu di mana dia berada, tetapi masih berpura-pura bertanya padanya, dan Putri hanya bekerja sama dengannya tanpa mengeksposnya. Ketika dia turun, Putri melihat Randy menunggunya. Dia bersandar pada Bentley-nya dan menatap lurus ke depan. Semua orang yang lewat akan tertarik, dan beberapa bahkan naik untuk berbicara dengannya. Tapi ketika dia mengabaikan mereka, mereka pergi dengan kekalahan. "Tuan Randy, Putri ada di sini. Apa yang Anda lihat?" Lily melambai ke Randy dan berteriak keras. Randy menoleh dan menghilangkan emosi di kepalanya. Dia mengangguk sopan kepada Lily dan melihat ke arah Putri. "Apakah kamu kenyang?" Putri mengangguk. "Ya, aku kenyang." Lily menyadari situasinya sudah larut. "Si idiot Leo pasti sudah menungguku di rumah untuk makan malam, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Li, hati-hati di jalan," kata Putri. Lily baru saja berbalik dan hendak lari ketika dia mendengar kata-kata kepedulian Putri. Dia memberinya pelukan erat. "Putri, kamu adalah yang terbaik. Aku yakin kamu bisa melalui semua ini." "Iya." Putri tersenyum padanya. Melihat Lily berjalan pergi, Randy mengulurkan tangan untuk memegang tangan Putri. Begitu dia menyentuh jarinya, Putri menepis tangannya. Putri berjalan menuju mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Randy. Randy hanya berpikir bahwa dia percaya tuduhan yang dibuat Septian Bramasta tentang keluarganya. Dia tidak tahu bahwa Putri sudah mengetahui alat pelacak yang terpasang di kalungnya. Sepanjang perjalanan, Putri dan Randy tetap diam. Putri mengarahkan pandangannya lurus ke depan dan memasang wajah tenang. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki emosi yang campur aduk yang tidak bisa dia ungkapkan. Jika bukan karena Putri kecil, dan jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menyerahkan hadiah itu kepada Putri kecil, dia mungkin tidak akan mengikuti Randy kembali ke rumahnya. Randy tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana menjelaskan tuduhan yang dibuat Septian tentang keluarganya. Lebih tepatnya, dia tidak bisa menjelaskannya kepada Putri. Putri harus menjadi orang yang mengangkatnya. Jika dia membicarakannya, itu akan mengakui bahwa dia mengupingnya. "Putri, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Kamu bisa memberitahuku apa saja?"
Randy dulu yang meneruskan pembicaraan, tapi dia tidak keberatan melakukannya sekarang. Putri masih menatap ke depan, seolah tidak mendengar Randy. Randy sedikit tidak berdaya dan tidak bertanya lagi. Ketika mereka tiba, dia mendengar Putri bertanya dengan samar, "Randy, apakah kita baik-baik saja di masa lalu?" Putri tidak tahu apa yang dia lakukan. Dengan Septian Bramasta, dia selalu bisa menjaga ketenangannya dan berpikir dengan benar. Namun dengan Randy, pikirannya berantakan dan dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.